Shalom sahabat kebenaran, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi malam hari ini di dalam program Renungan Malam. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan mengenai mengalami kasih Bapa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberkati oleh perenungan firman Tuhan malam hari ini. Bapa yang kami sembah, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau buat hari ini, karena sepanjang hari Tuhan memeliharakan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami ada di dalam anugerah Tuhan. Tuhan menyertai dan menuntun kami. Sampai malam hari ini, sebelum kami membaringkan tubuh kami di dalam pembaringan istirahat kami malam ini, kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan malam hari ini. Sebab itu urapi kami semua dimanapun kami berada malam hari ini, sehingga urapan-Mu membuat kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Lebih lagi urapan Tuhan akan membawa kami mengerti untuk mengalami kasih Bapa yang sesungguhnya sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kami dipulihkan dan dikuatkan. Sebab itu berfirmanlah kepada kami lewat renungan firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudaraku, malam hari ini firman Tuhan kita mulai dari Mazmur pasal 100 yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Saya bacakan firman Tuhan kepada kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudaraku, percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan kasih sayang Tuhan tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya cinta kita kepada Dia. Sebab firman Tuhan berkata, God is love. Dia adalah kasih. Dan kasihnya kepada kita itu sering sekali tidak dapat diukur secara manusia. Sering sekali kita tidak dapat mengalami kasih Bapa di surga, bukan karena Dia tidak mengasihi kita, bukan karena Tuhan tidak mengasihi di dalam kehidupan kita, tetapi sering sekali yang menjadi penghalang kita mengalami kasih Bapa di surga, karena di dunia ini kita memiliki hubungan yang rusak dengan Bapa kita secara jasmani. Sebab rusaknya gambar diri Bapa jasmani kita itu akan mempengaruhi pengenalan kita akan kasih Bapa di surga. Sebab itu malam hari ini, saudaraku, mari kita belajar bahwa sesungguhnya kasih sayang Tuhan itu sangat besar bagi kita. Bahwa sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi kita. Jika kita perhatikan di dalam Lukas pasalnya yang ke-15, jika kita perhatikan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-32, kita tahu di sana tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita tahu di sana dikisahkan ada anak yang bungsu yang terhilang. Bagaimana anak yang bungsu ini satu kali meminta kepada bapaknya harta kekayaan sebagai warisan kepada dia. Dan sekalipun apa yang dikerjakan oleh seorang anak ini, menurut tradisi Yahudi, itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Tetapi karena begitu besar kasih Bapa ini kepada anaknya, Bapa ini pun memberikan harta kekayaan yang menjadi bagiannya dia. Tetapi apa yang terjadi di kemudian hari? Anak ini kemudian menghabiskan uangnya. Dia berfoya-foya dan satu kali dia sampai kehabisan uang. Sampai firman Tuhan berkata bahwa untuk makan saja pun dia susah. Tetapi di tengah-tengah kemelaratannya dia tiba-tiba teringat akan bapaknya. Dia ingat bahwa di rumah bapaknya ada orang upahan. Dan di rumah bapaknya ada makanan yang berlimpah-limpah.
Dan dia mengambil keputusan di dalam hatinya, "Oh, aku akan bangkit dan aku akan pergi kepada bapakku," katanya di dalam hatinya. Terus kemudian dia ambil keputusan untuk datang ke rumah bapaknya. Apa yang terjadi, saudaraku? Ketika dia datang ke rumah bapaknya, maka ayahnya itu dari jauh melihat dia. Dan ketika ayahnya dari jauh melihat dia, hati bapaknya ini tergerak oleh belas kasihan. Bapaknya ini mendapatkan dia, merangkul dia dan mencium dia, bahkan menyediakan pesta untuk kepulangan anaknya. Yang menarik di sini, ketika anak ini pulang, saudara, bapaknya sudah melihat dari jauh. Saya sedang berpikir bahwa sebenarnya seorang bapak ini, ketika anaknya pergi dari rumah, bapaknya tetap menanti-nantikan kepulangan anaknya. Sehingga dia dapat lihat dari jauh ketika anaknya pulang ke rumah, dari jauh bapaknya sudah melihat. Artinya, jika kita melihat betapa besar kasih Bapa, ini adalah gambaran Bapa di surga. Betapa Dia mengasihi kita. Betapa Tuhan mengasihi kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, saya bacakan firman Tuhan terlebih dahulu kepada kita. "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar." Saudaraku, terkadang ada orang-orang yang salah memahami dari ayat ini, saudara. Bahkan saya pernah mendengar ada orang yang mengkhotbahkan dari ayat ini, dan dia berkata bahwa kalau kita tidak berbuah, kita akan dipotongnya dan dibakarnya. Saudara, kalau kita hanya dengar statement itu dari ayat ini, itu adalah pemahaman yang sangat salah. Seolah-olah Tuhan kita ini adalah Tuhan yang sangat kejam. Seolah-olah Tuhan kita ini adalah Tuhan yang sangat garang. Seolah-olah Tuhan kita ini tidak punya kasih sayang di dalam hidupnya. Seolah-olah Tuhan kita ini adalah Tuhan yang kerjanya hanya menghukum. Sehingga ada orang yang menafsirkan bahwa kalau kita tidak berbuah, langsung dipotongnya. Saudara, jika kita perhatikan ayat demi ayat, maka kita tahu betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita perhatikan ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah." Perhatikan baik-baik. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Jadi ranting itu masih melekat, saudara. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Atau terjemahan lain dikatakan diangkatnya. Kira-kira begitu ya. Di take away. Dia diangkat. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Nah, di sana ada kalimat supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah itu diusahakannya agar berbuah,
Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya lagi supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, kita tahu bahwa pokok anggur itu bukanlah pokok mangga. Pokok anggur itu kalau dibiarkan maka dia akan menjalar di tanah. Sebab dia adalah pokok yang menjalar. Dan ketika dia menjalar, maka dia susah berbuah. Ataupun kalaupun dia berbuah, maka buahnya itu akan busuk. Jadi setiap ranting padaku yang tidak berbuah, kata firman Tuhan itu, artinya dipotongnya itu berbicara tentang diangkatnya, diusahakannya agar kita berbuah. Artinya begini, kalau kita mau mengerti kasih Tuhan, kasih Bapa di surga, kalau hari-hari ini kita tidak mampu berbuah, Tuhan sedang berkata, "Nak, aku mau mengusahakan agar engkau berbuah." Jika kita belum berbuah, Dia berkata, "Aku akan mengangkat engkau agar engkau berbuah." Dan kalau kita sudah berbuah, Dia akan membersihkan kita supaya kita lebih banyak lagi menghasilkan buah. Jadi kasih Tuhan dari ayat ini tidak serta-merta ketika kita tidak berbuah akan dipotongnya dan dibuangnya dan dibakar. Tidak seperti itu. Yang terpenting di sini adalah kita sebagai ranting tetap melekat kepada Tuhan. Tapi ayatnya yang kelima dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Perhatikan, barang siapa tinggal atau melekat padaku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, kata firman Tuhan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ayatnya yang ke-6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang. Artinya begini, siapa yang tidak melekat padaku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi sekali lagi saudaraku, jangan salah mengartikan ayat ini. Tuhan bukanlah Tuhan yang sangat kejam, sehingga kalau kita tidak berbuah, dipotongnya, dibakarnya begitu saja. Tetapi artinya begini, kalau kita masih melekat kepada Dia, kalau kita masih melekat di dalam Tuhan, kalau kita belum berbuah hari-hari ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi. Dia adalah Bapa yang sangat mengasihi kita, sehingga Dia akan mengusahakan agar kita berbuah. Tetapi jangan pernah tinggalkan Dia. Jangan pernah terlepas dari pokok itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sebab ketika kita terlepas dari pokok itu yang berbicara tentang Yesus itu sendiri, kita tidak tinggal di dalam Dia, dan kita akan dibuang seperti ranting, menjadi kering, kemudian kita dikumpulkan dan kita dicampakkan di dalam api, lalu dibakar. Percayalah bahwa kasih Tuhan kita itu adalah kasih yang tidak terukur. Kasih Bapa adalah kasih yang selalu memberi kesempatan untuk kita berbuah. Saudara, bagaimana kita dapat mengalami kasih Bapa hari-hari ini? Mazmur 103 ayat 13 tadi, firman Tuhan berkata demikian. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi bagaimana kita mengalami kasih Bapa di dalam kehidupan kita? Yang pertama saudaraku, mari menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu, jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu sama dengan takwa atau saleh. Nah, jika kita perhatikan kata saleh di dalam kitab Ayub pasal 1, maka saya menyimpulkan bahwa takut akan Tuhan sama dengan saleh, dan saleh itu adalah menghormati Tuhan. Yang artinya begini,
jika kita mau mengalami kasih Bapa yang sangat besar itu, mari hormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudaraku, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita sehingga terkadang kita tidak mengalami kasih Bapa di surga. Bukan karena Tuhan tidak memiliki kasih yang begitu besar sehingga kita tidak mengalami kasih itu sendiri. Bukan karena kasih-Nya sangat terbatas, bukan. Tetapi sering sekali kita tidak mengalami kasih Bapa karena kita tidak menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu malam hari ini, jadilah pribadi yang takut akan Tuhan, yang artinya pribadi yang menghormati Tuhan. Saya teringat di dalam kitab Wahyu, bagaimana ke-24 para tua-tua dikatakan ketika Dia yang duduk di atas tahta, yang hidup sampai selama-lamanya menerima puji-pujian, maka mereka melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa." Saudara, dikatakan firman Tuhan, mereka melemparkan mahkota mereka. Mahkota itu berbicara tentang nilai kemuliaan, tetapi mahkota yang bernilai itu tidak ada artinya dibanding dengan Tuhan Yesus yang duduk di atas tahta, sehingga mereka melemparkan mahkota mereka. Oleh sebab itu malam hari ini, jika kita mau mengalami kasih Bapa, mari hormati Dia di dalam kehidupan kita. Yang kedua saudaraku, Mazmur 103 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata begini, "Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu." Ayat 18, "Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya." Jadi yang kedua, bagaimana kita dapat mengalami kasih Bapa di surga? Mari berpegang pada janji Tuhan. Berpeganglah pada janji Tuhan. Saudara, kata berpegang pada janji Tuhan, kata berpegang juga sama dengan meneliti atau mengamati, atau kita juga sebut dia dengan observasi. Yakobus pasal 1 ayat 25, firman Tuhan berkata begini, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, ia bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Jadi saudara, ketika kita berpegang pada janji Tuhan, sesungguhnya kita sedang meneliti atau kita sedang fokus mengamati firman Tuhan. Dan orang-orang yang berpegang kepada janji Tuhan, hidupnya pasti mengalami kasih Bapa di surga. Saudara, saya teringat lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11, bagaimana orang-orang Yahudi dikatakan di kota Berea, hati mereka lebih baik daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Alasannya karena orang-orang Yahudi yang ada di Berea, mereka menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati, kata firman Tuhan. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi saudara, orang-orang Yahudi yang ada di Berea itu dikatakan hatinya lebih baik. Kenapa hati mereka lebih baik? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Saya bawa ke dalam tema kita malam hari ini. Jika kita menerima firman dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari kita menyelidiki sama dengan berpegang pada janji Tuhan tadi, maka kita akan semakin mengalami
kasih Bapa di dalam kehidupan kita. Sebab itu malam hari ini, mari alami kasih Bapa. Yang ketiga saudara, ayat yang ke-17 tadi dari Mazmur 103. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Jadi yang ketiga saudara, bagaimana kita dapat mengalami kasih Bapa di surga? Yang ketiga, mari belajar melakukan kehendak Bapa di surga. Firman Tuhan berkata bahwa kasih setia Tuhan itu bagi orang-orang yang berpegang pada janjinya dan yang ingat untuk melakukan firman-Nya. Artinya, mari kita belajar melakukan kehendak Bapa di surga. Ayat 18 di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan dengan setia melakukan perintahnya. Jadi salah satu kehendak Bapa bagi kita adalah kita tetap setia. Jadi saudara, kasih Bapa adalah kasih yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan karena kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi hanya karena begitu besar kasih-Nya. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, kata firman Tuhan. Kasih Bapa itu selalu memberi kesempatan bagi kita untuk terus berubah semakin serupa dengan Dia. Sebab itu malam hari ini, mari alami kasih Bapa. Tetaplah menghormati Tuhan, berpeganglah pada janji-Nya, dan tetaplah setia. Berapa banyak kita malam hari ini yang kita tidak dapat mengalami kasih Bapa dalam kehidupan kita. Kadang kita berpikir bahwa Bapa di surga itu hanyalah Bapa yang garang. Kita berpikir bahwa Bapa di surga itu adalah Bapa yang kerjanya hanya mengadili. Kita hanya berpikir bahwa Bapa di surga itu kerjanya hanya akan menghukum kita. Tidak. Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Dia mengasihi kita. Bahkan kalaupun ada di antara kita malam hari ini, kita berkata, saya sudah ada di dalam jurang yang sangat dalam. Seolah-olah saya tidak mampu lagi keluar dari jurang itu. Ingat, Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Mari hampiri Dia. Alami kasih Bapa malam hari ini. Mulai menghormati Dia. Mulai ingat-ingat janji Tuhan. Dan belajarlah tetap setia. Maka kita akan melihat betapa besar kasih-Nya kepada kita. Mungkin ada beberapa kita yang tidak dapat mengalami kasih Bapa karena kita mengalami pandangan yang rusak, sebab hubungan kita dengan Bapa kita di dunia belum dipulihkan. Malam hari ini saya berdoa dari tempat ini, alamilah kasih Bapa dan pulihlah. Lepaskanlah pengampunan dan berdoa bagi mereka, sehingga engkau akan mengalami damai sejahtera dan engkau akan mengalami betapa besar kasih Bapa memulihkan kehidupanmu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Bapa, terima kasih. Kami mendengar firman-Mu malam ini. Engkau adalah kasih dan Engkau tidak dapat tidak mengasihi. Kasih-Mu besar bagi kami. Sering sekali kami tidak dapat mengalami kasih-Mu bukan karena Engkau tidak mencintai kami, bukan karena Engkau tidak mengasihi kami,
Tetapi sering sekali kami tidak dapat mengalami kasih-Mu yang begitu besar itu, karena kami tidak tahu menghormati Engkau. Kami tidak berpegang pada janji-Mu, Tuhan. Dan kami tidak setia di dalam Engkau. Sebab itu Bapa, malam hari ini, tolong kami, urapi kami. Ajar kami menghormati Tuhan dengan cara yang benar. Berikan kami kekuatan agar kami tetap berpegang pada janji-Mu. Urapi kami dan berikan kami kekuatan untuk berpegang pada janji-Mu, ya Tuhan. Kuatkan kami agar kami tetap menjadi pribadi yang setia. Sehingga setiap hari kami mengalami betapa besar kasih Tuhan, kasih Bapa dalam kehidupan kami, kasih yang mengampuni, kasih yang senantiasa memberikan kesempatan untuk bagi kami berubah. Kasih Tuhan itu sempurna. Kasih-Mu memberikan kesempatan bagi kami, bukan sekali dua kali, tapi Tuhan senantiasa memberikan kesempatan untuk kami, agar kami dipulihkan. Tolong kami, Roh Kudus, pulihkan kami, sembuhkan kami, agar kami benar-benar mengalami kasih Bapa yang sempurna. Bapa, malam hari ini aku berdoa, jikalau ada di antara kami, Tuhan, tidak mengalami kasih Bapa di surga, sebab mungkin beberapa di antara kami sedang mengalami hambatan kasih karena rusaknya hubungan kami dengan Bapa kami di dunia ini, karena rusaknya hubungan kami dengan Bapa kami secara jasmani, atau mungkin rusaknya hubungan kami dengan pemimpin-pemimpin kami. Bapa, hari ini, malam ini juga, berikan kami kekuatan, pulihkan kami, agar kami mengalami kasih Bapa yang sesungguhnya. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk renungan firman Tuhan malam hari ini. Diberkati semuanya kami dimanapun kami berada malam ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan keadaan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang kehilangan pengharapan, berikan kami pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Amin, amin, amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari ini menjadi perenungan yang memberkati kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di dalam renungan malam di besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.